Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat salaf milenial. Pada video kali ini kita akan belajar biografi seorang tokoh Islam dunia yang begitu masyhur dan bahkan mendapat gelar Syekhul Islam. Siapa yang tak kenal dengan Syekhul Islam yang satu ini? Namanya selalu disebut-sebut di penjuru alam. Bahkan Syekhona Al-Maghfurlah Mbah Maimoen Zubair berpesan, agar para santri selalu menelaah kitab-kitab beliau. Zainuddin Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari Al-Khazraji As-Sunaiki Al-Kahiri Al-Azhari As-Syafi'i, atau yang kerap disapa dengan panggilan Imam Zakaria Al-Ansari lahir pada tahun 824 Hijriah, di Sunaikah, desa kecil yang terletak antara kota Bilbis dan Al-Abbasiyah, timur Mesir. Syekh Zakaria berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 4 Zulhijjah 926 Hijriah atau tanggal 27 November tahun 1520 Masehi dalam usia 100 tahun lebih. Selama itu hidupnya diisi penuh dengan ilmu, pendidikan, dakwah, dan mengajar. Sejak kecil, ia telah ditinggal wafat ayahnya. Zakaria kecil bersama sang ibu menjalani kehidupan yang cukup berat. Al-Ghuzi menceritakan dari Syekh Sholih Rabi bin Abdullah As-Sulami bahwa suatu ketika Syekh Sholih berkunjung ke desa Sunaikah, kampung halaman Zakaria, dan mendapati seorang perempuan yang meminta pekerjaan kepadanya, demi keluarganya. Wanita itu tak lain adalah ibu Zakaria. Ibu Zakaria lalu meminta kepada Syekh Sholih untuk membawa Zakaria ke kota besar Kairo. Syekh Sholih berkata, jika ibu setuju, akan saya bawa Zakaria ke Al-Azhar untuk membantu pekerjaan dan sekaligus belajar di sana. Saya akan menanggung kehidupannya. Sang ibu pun menyetujuinya, demi masa depan putranya. Semasa tinggal di desa Sunaikah, Zakaria kecil sudah mahir membaca Al-Quran dan mempelajari kitab, Umdah Al-Ahkam dan Mukhtasar At-Tabrizi. Kesukaannya terhadap bidang hafalan berlanjut saat ia belajar di Al-Azhar. Dalam rentang waktu yang terbilang pendek, Zakaria muda telah hafal Al-Quran dan beberapa kitab, seperti Al-Minhaj, Alfiyah Ibn Malik, As-Syatibiyah, Alfiyah Al-Hadith, dan beberapa kitab lainnya. Inilah rihlah pertamanya belajar ke Al-Azhar. Tak lama setelah itu, ia kembali ke kampung halamannya, untuk bekerja. Beberapa waktu kemudian Zakaria muda kembali ke Kairo untuk kembali belajar di Al-Azhar. Pada rihlah keduanya ini, ia belajar kitab Syar al-Bahjah, Al-Adud, Syar al-Ibari, Syar Tasrif al-Izi, dan banyak lagi. Ia mempelajari hampir semua kitab dalam berbagai macam cabang keilmuan, termasuk matematika, seni menulis indah, dan ilmu retorika. Girahnya yang begitu besar untuk belajar telah menempatkannya pada hasil yang memuaskan. Tak kurang dari 150 ijazah diberikan kepadanya, termasuk ijazah dari Al-Hafiz Al-Asqalani, yang menuliskan kata-kata dalam ijazahnya, aku izinkan bagi Zakaria untuk membaca Al-Quran dengan jalur periwayatan yang ditempuhnya, dan mengajarkan fikih yang telah dituliskan dan diserahkan Al-Imam As-Syafi'i. Kepada Allah, kami, aku dan Zakaria, memohon pertolongan untuk kelak dapat bersua dengannya. Para ulama selain Al-Asqalani juga memberikan pujian dan izin yang sama, sehingga, sebagaimana dikatakan Al-Aidarusi, sudah menjadi hal yang lumrah bila mana Zakaria muda telah dibolehkan mengajar di samping para gurunya. Inilah yang menjadi cikal bakal kelamaannya pada waktu berikutnya. Tentang akhlaknya, Al-Alai berkata, Al-Qadi Zakaria telah menyatukan ilmu pengetahuan, wawasan, dan karya tulisnya, dengan akhlaknya yang mulia dan kebaikan langkahnya di hadapan para ulama besar yang diambil ilmunya, yang belum pernah ada pada ulama sebayanya. Syekh Zakaria Al-Ansori memiliki guru yang dibilang banyak. Menurut para penulis biografi ulama, guru Zakaria mencapai lebih dari 150 orang. Di antara guru-gurunya yang terkemuka adalah Muhammad bin Ar-Rabi dan Al-Burhan Al-Fakusi Al-Bulaisi, Imam Zainuddin Abu An-Naim Ridwan bin Muhammad Al-Uqbi As-Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syihabuddin Abu Al-Abbas, Syamsuddin Muhammad Ali,
As-Subki Musa bin Ahmad dan Syamsuddin Muhammad bin Ismail. Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali Al-Intikawi. Abu Al-Fatah Muhammad bin Ahmad Al-Ghazi. Abu Hafsah Umar bin Ali. Ahmad bin Ali Adimyati. Abu Al-Farah Abdurrahman bin Ali At-Tamimi. Syekh Muhammad bin Umar Al-Wasiti Al-Gamri. Sedangkan di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Abdul Wahab bin Ahmad, Nuruddin Al-Mahali, Sihabuddin Umairah Al-Burusli, Badruddin Al-Alai, Syamsuddin Ar-Ramli, Shihabuddin Ar-Ramli, Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Khatib As-Syarbini, Badruddin Al-Ghazi, Muhammad bin Ahmad Al-Hashkafi, Badruddin Hasan bin Muhammad Esh-Safadi, dan lain-lain. Syekh Abdul Wahab As-Syarani dalam kitab Lataif Al-Minan Al-Kubro Jilid 1 halaman 537 menceritakan, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari senantiasa sholat sunnah dalam keadaan berdiri dengan umur yang sudah melebihi 100 tahun. Akhirnya badan beliau menjadi miring ke kanan atau ke kiri. Bahkan hampir jatuh sebab badan beliau yang semakin lemah, ditambah beliau tidak ingin sholat dalam keadaan duduk. Suatu hari aku pun berkata kepada beliau, "Wahai Syekh, Allah tidak lagi menuntut yang semisalmu untuk berdiri ketika melakukan sholat sunnah." Syekh Zakaria menjawab, "Nafsu itu tabiatnya suka santai dan bermalas-malasan. Aku takut, jika aku turuti nanti Allah akhiri hidupku dengan kemalasan dalam melakukan taat." Lataif Al-Minan Al-Kubra. Kisah Syekh Zakaria Al-Ansari sejatinya menjadi pelajaran berharga sekaligus motivasi bagi kita untuk tetap semangat mendirikan sholat. Terutama bagi kalangan muda yang diberi karunia fisik yang kuat. Demikian kisah Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga dapat menambah kecintaan kita terhadap para ulama dan aulia, sebagai bekal kita di dunia dan akhirat kelak. Amin. Jangan lupa berikan dukungan sahabat dengan like, komen dan subscribe channel ini supaya bisa terus membagikan informasi-informasi seputar pengetahuan agama Islam, dan akan sangat membantu jika sahabat sekalian berkenan untuk share video ini ke teman-teman sahabat sekalian. Sekian, banyak sedikitnya kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.